seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya hingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat Tiago walaupun usia mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada mami dan papi. Semoga mami papi sehat. Tangis haru Angelina Sondag alias Angie pecah saat keluar dari lapas perempuan Jakarta dan memberikan keterangan pada media. Mantan putri Indonesia itu mengakui segala perbuatannya yang tidak patut dicontoh oleh siapapun. Angie sudah menjalankan hukumannya hampir 10 tahun sejak April 2012 lalu sesuai putusan akhir di tingkat Mahkamah Agung. Setelah menyelesaikan semua persyaratan administrasi, Angie pun diantar keluar lapas oleh petugas hingga akhirnya dijemput oleh pihak keluarga. Menurut Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham DKI Jakarta, Angie belum sepenuhnya bebas, tapi mendapatkan cuti menjelang bebas atau CMB selama 3 bulan. Selama menjalani CMB, Angie tetap harus mengikuti pembinaan dan wajib lapor setiap 2 minggu. Pas tanggal 3 Maret ini menjalani cuti menjelang bebas, tapi masih ada kewajiban, artinya kewajiban untuk melapor ya, itu di Bapas. Kemudian selama menjalani cuti menjelang bebas, ya beliaunya yang bersangkutan harus mengikuti peraturan-peraturan, artinya tidak boleh ada pelanggaran hukum, tidak boleh sesuatu yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, pihak KPK juga ikut berkomentar terkait hari kebebasan Angie. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, banyak pelajaran yang bisa diambil dari semua terpidana korupsi. Tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan hal yang sama. Dan tentu KPK berharap para mantan narapidana korupsi tersebut juga dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa efek jera dari hukuman akibat korupsi itu nyata adanya. Angelina Sondag mulai menjalankan pidana terhitung pada tanggal 27 April 2012 dengan putusan pidana 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Angie terbukti menerima suap proyek Wisma Atlet Kemenpora sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dari grup permai milik Nazarudin yang saat itu juga menjabat sebagai bendahara Partai Demokrat. Kasus Angie pun sempat menyita perhatian publik saat muncul istilah apel Malang yang berarti uang rupiah dan apel Washington yang berarti dolar Amerika. Status Angie sebagai selebritas, politisi, dan anggota DPR pun semakin menambah perhatian masyarakat akan kasus yang menjerat Angie. Dalam amar putusan, Angie seharusnya bisa bebas pada Oktober tahun lalu. Tapi karena Angie hanya mengembalikan sekitar 8,8 miliar dari total 13,3 miliar sehingga sisa 4,5 miliar yang belum dikembalikan Angie harus diganti dengan hukuman tambahan selama 4 bulan 5 hari. Hingga akhirnya Angie bisa dibebaskan tepat pada hari ini 3 Maret 2022. Tim Liputan Kompas TV.